Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku mahasiswa Unisba jurusan PAI semester 4. Coba kita ingat lagi mata kuliah kita tentang jinayat. Tentu saja sudah Anda presentasikan. Cuman ini sebagai ulangan biar kita terus-menerus mengingatnya. Apa itu arti jinayat? Bisa kita lihat dari sudut bahasa maupun dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, jinayat kalau dengan tak basitoh atau tak terbuka itu jamak. Jadi kalau mufradnya jinayah. Ditinjau dari sudut bahasa itu mempunyai kesamaan artinya dengan jarimah, yang jamaknya jaroim, yang dikenalkan oleh ahli bahasa bahwa jinayah itu ismun lima yujnihil mar'u min syarrin wa maktasabahu. Ini yujnihi ya, kita koreksi. Jadi nama atau istilah pada perbuatan seseorang yang buruk dan dari apa yang mereka usahakan. Jadi perbuatan yang buruk yang menimbulkan akibat. Jadi akibat itu akibat pada hukuman. Itu namanya jinayah. Jadi ada perbedaan dengan hukum karma. Jadi bukan hukum karma, tapi ini mah perbuatan buruk yang menimbulkan atau yang mengundang hukuman yang bisa mendapatkan balasan di dunia. Itu namanya jinayat. Dan dalam kamus fikih juga dikemukakan bahwa jinayat itu adalah ad-danbu wal jarom, perbuatan dosa dan kejahatan. Nah, jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Itu jinayat merupakan bentuk masdar dari kata jana. Secara etimologi tentunya jana itu berarti berbuat dosa atau berbuat salah. Orang yang melakukan perbuatan dosa mesti mendapat hukuman. Itu namanya jinayat. Karena melakukan perbuatan dosa ada hukumannya di dunia. Jadi kalau urusan di akhirat mah urusan Allah pengadilannya. Tapi kalau jinayat mah yang bisa dituntut perbuatan dosanya itu bisa dituntut balasan oleh orang yang menjadi korban. Baik itu dituntut kisos karena perbuatan yang berkaitan dengan gangguan terhadap fisik orang, bisa juga hudud, karena itu sudah ditetapkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi tergantung kepada aturan. Kalau hudud mah, kalau kisos mah tergantung kepada perbuatan dosa yang dilakukan
Kalau hudud mah tergantung kepada aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Atau juga takzir. Takzir mah itu atas dasar ijtihad para hakim. Cara atau aturan menghukum orang yang melakukan pelanggaran itulah yang dinamakan fikih jinayat. Jadi bagaimana cara menghukum orang yang berbuat dosa atau seperti apa bentuknya, bagaimana besarnya, itu yang kita kenal dengan fikih jinayat. Jadi kalau kita kaitkan dengan fikih yang lain kan sering kita temukan ya, Imam Asy-Syafi'i itu berpendirian bahwa fikih itu minimal ada 4. Jadi ada fikih ibadat, ada fikih munakahat, ada fikih muamalat, dan fikih jinayat. Jadi fikih jinayat itu merupakan seperempat dari 4 fikih. Kita kan fikih ibadat sudah kita pelajari di semester 2. Semester 3 fikih munakahat dan muamalat. Dan sekarang semester 4 fikih jinayat. Jadi kalau ibadat itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya dibahas dalam fikih ibadat itu rukun Islam. Kalau fikih munakahat itu kaitan dengan perkawinan. Kalau muamalat berkaitan dengan transaksi sama manusia seperti jual beli. Kalau jinayat itu hukuman bagi pelanggar. Baik melanggar urusan ibadat, urusan munakahat, urusan muamalat. Kalau dilanggar aturannya, maka ada hukuman duniawi. Hanya memang kalau yang berkaitan dengan ibadah dilanggar kan tidak diterangkan duniawinya seperti apa. Kalau di negara yang berdasar syariat Islam, apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat? Apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan saum atau tidak berzakat? Itu tidak diterangkan. Itu nanti kaitannya dengan takzir. Itu yang ditetapkan oleh perundang-undangan di negara tersebut. Makanya di dalam hukum jinayat itu ada yang telah ditetapkan aturannya, ada juga yang tidak. Ada pula ulama yang membatasi istilah jinayat ini kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hudud dan kisos. Itu termasuk perbuatan yang diancam dengan takzir. Dan istilah yang sepadan dengan istilah jinayat itu sering disebut jarimah. Jinayah itu jarimah. Itu larangan syariah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan had. Nah, dengan kata lain, jinayat atau jarimah adalah tindakan pidana dalam bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh atau gangguan pada manusia lain dalam bidang perekonomian, dalam bidang muamalat, dan juga dalam bidang munakahat. Di kalangan fuqaha atau ahli fikih, perkataan jinayat itu berarti perbuatan terlarang menurut syariah. Segala macam perbuatan terlarang menurut syariah itu disebut jinayat. Itu ditinjau dari sudut bahasa. Sedangkan istilah bisa kita lihat umpamanya pendapat Al-Jurjani. Al-Jurjani itu pengarang kitab At-Ta'rifat. Dia menerangkan kullu fi'lin mahdur atau kullu fa'lin. Bisa dibaca fi'lin, bisa disebut fa'lin. Kullu fa'lin mahdur yatadammanu diraran ala nafs au ghairiha.
segala tindakan yang dilarang, yang menimbulkan bahaya baik atas dirinya sendiri maupun atas pihak lain. Jadi segala perbuatan yang membahayakan baik bagi diri sendiri maupun pihak lain itu masuk kepada jinayat yang bisa dituntut hukumannya kepada diri sendiri. Kalau di negara yang melaksanakan syariat Islam itu bisa dituntut karena ada hukumannya. Kemudian ke pihak lain ya kalau ada gangguan. Sedangkan Ibnu Arufah menerangkan bahwa jinayat itu fi'lun huwa bihaisu yujibu uqubah fa'ilihi bihadin au qatlin au qat'in au nafyin. Perbuatan dosa yang menimbulkan wajibnya pelaku mendapat hukuman. Nah, jadi orang yang melakukan itu bisa dituntut hukuman. Jadi uqubah fa'ilihi. Baik hukumannya itu bihad yang telah ditentukan batasannya oleh syariah, au qatlin atau pembunuhan seperti orang yang membunuh atau sering disebut hukuman mati, au qat'in atau dipotong, bisa dipotong tangan, bisa dipotong kaki, au nafyin atau juga hukum penjara. Nafyin, walaupun sering diterjemahkan nafyin itu pengasingan, tapi sebetulnya kalau menurut Imam Hanafi diartikan penjara. Nah, itu pengertian menurut Ibnu Arafah. Kemudian Abdul Qadir Audah berpendapat fal jinayah ismun li fi'lin muharram syar'an. Jinayat itu adalah suatu perbuatan yang dilanggar padahal perbuatan tersebut sudah dilarang oleh syariah. Sama saja waqa'a al-fi'l ala nafsin au malin au ghairi dzalik. Apakah perbuatan tersebut menimbulkan gangguan terhadap harta atau jiwa atau fisik atau yang lainnya? Yang jelas mengganggu pihak lain yang menimbulkan kerugian, baik kerugian harta seperti pencurian, perampokan, begal, atau korupsi. Itu harta au nafsin atau jiwa seperti pemukulan, au ghairi dzalik atau yang lainnya. Nah, terkadang pengertian jinayat itu juga dianggap sama oleh ulama dengan jarimah. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi. Al-jinayah itu al-jaraim mahdurat syar'iyah. Jajarallahu ta'ala anha bihaddin au ta'zir. Jaraim, jinayat itu adalah jaraim mahdurat. Perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh syariah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menimbulkan hukuman baik had maupun ta'zir. Nah, jadi jelas dari berbagai definisi tadi, jinayat itu berkaitan dengan hukum pidana. Lebih kepada pidana, tapi sebetulnya ada juga kaitan dengan perdata jinayat itu. Tetapi kalau yang disebut di dalam syariah secara langsung itu pidana, baik kisos maupun had. Jadi seperti perbuatan zina, kalau di Indonesia sering disebut masuk perdata, tapi kalau dalam Islam itu masuk pidana. Nah, tapi ada juga yang berkaitan dengan perdata. Perselisihan di kalangan mereka itu yang dinamakan
takzir hukumannya. Baik, itu perkuliahan hari ini, pengertian tentang jinayat. Kita akan bahas nanti beberapa aspek dalam jinayat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.